Selamat malam para kalong malam. Akhirnya kita berjumpa lagi. Sebelum masuk ke kisah cerita lanjutan episode kemarin, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, tinggalkan komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk melanjutkan podcast ini. Jadwal publish dari podcast ini adalah setiap malam Jumat pukul 9 malam. Oke, tanpa basa-basi, aku mulai saja lanjutan kisah pengalaman nyata mistis di malam ini. Awalnya, narasumber nggak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman horornya, ini adalah salah satu kejadian yang menurut dia paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, aku masih rada merinding kalau dengar ceritanya saat itu. Jadi, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya, kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus menghormati. Kalian boleh percaya cerita ini atau tidak, terserah kalian. Percaya nggak percaya tergantung kalian bagaimana menyakipinya. Awalnya aku juga tidak percaya dengan cerita ini. Bagaimana bisa makhluk yang tidak ada wujud kasarnya bersentuhan dengan manusia yang notabene memiliki raga kasar. Tapi setelah mendengar ceritanya dan saat menulis skrip ini untuk podcast, kepalaku selalu terasa pusing dan merinding. Tapi kalau menulis kisah yang lain nggak, cuma khusus cerita horor di channel ini aja. Kepala terasa pusing dan gak nyaman. Mungkin cerita ini memang benar adanya, sehingga mungkin ya mengundang makhluk horor yang ada di sekitarku. Tanpa babi bu lagi, aku langsung masuk ke ceritanya aja. Akhirnya, hari pertama, aku akan menempati kamar baru di lantai 2 telah tiba. Saat hari mulai petang, teman kantorku si Bambang tiba-tiba memanggilku, sehingga aku terlepas dari lamunan saat memandang kosong ke arah layar komputer. Bro, lu nggak pulang? Bentar lagi maghrib loh. Aku pun kembali tersadar di lamunanku. Saat kulihat jam dinding, memang saat itu sudah hampir mendekati maghrib. Aku pun bergegas merapikan dokumen yang berserakan di meja kerja dan mengemasi barang-barangku untuk segera kembali pulang ke rumah kos. Akhirnya malam pun tiba. Inilah hari pertamaku aku menempati kamar kos baru di lantai 2. Pindahan kamar dilaksanakan dengan cepat dan singkat, karena barang-barang sudah dicicil sebelumnya. Selain itu juga, kamar sudah disapu dan dibal kembali. Saat aku memasuki kamar baru, tidak banyak yang harus aku lakukan. Karena tadi pagi sebelum kerja, aku sudah sempat masuk sebentar untuk merapikan kamar. Sehingga, aku pun bisa langsung menempati kamar tersebut. Saat sampai di kos, aku pun melangkah santai menuju kamar. Karena lorong menuju kamar sudah dinyalakan lampu oleh si mas penjaga kosnya. Tapi tetap aja lantai 3 masih gelap. Entah mengapa ya, aku selalu punya firasat di lantai 3 itu ada perempuan. Aku sih nggak melihat langsung dan males juga sih ngapain juga naik ke atas, yang mana lantainya masih kosong. Kayak kurang kerjaan aja pikirku. Tapi semenjak tinggal di lantai 2, tiap aku pulang kantor, aku tuh pulang dan sampai kantor biasanya pukul jam 8-an malam. Setiap melewati tangga menuju lantai 3, aku merasa ada sosok yang tak kasat mata yang selalu menatap aku. Nantinya, akhirnya aku mengetahui bahwa ternyata memang ada sosok yang tak kasat mata di lantai 3. Tapi nanti aku ceritakan di lain episode. Selain itu, setiap kali melewati lorong menuju kamarku ini, aku selalu merasa seperti ada yang melihatku di balik jendela kamar yang kosong. Kalau yang aku rasakan ya, di kamar 1, dekat tangga dari lantai 2, aku selalu merasa kayaknya di kamar ini spesial banget. Kayak ada sepasang mata menatap aku di balik jendela kaca. Terus yang kedua ya, dari tangga menuju ke lantai 3, aku selalu punya feeling kayaknya di lantai 3 ini ada yang selalu menatap aku. Yang mana akhirnya aku didatangi sosok wanita misterius lewat mimpi. Yang tadi sempat aku beri spoiler di episode sebelumnya. Oke, back to the topic. Ya, malam pertama di kamar lantai 2. Malam tersebut, aku lalui berdua dengan adikku. Namun, kami berdua tidurnya terpisah. Dengan maksud kalau seandainya adikku bangun malam untuk lembur, dia tidak mengganggu aku tidur, begitu pula sebaliknya. Adikku ini tidur dekat jendela kamar yang bersebelahan langsung dengan lorong. Catat ya, posisi adikku ini sangat krusial dan nanti akan ada hubungannya di episode selanjutnya. Kalau aku tidurnya posisinya dekat pintu kamar. Saat hendak tidur, aku tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh.
Cuma saja adikku komplain mengenai bau busuk di kamar. Sempat kami kira ada bangkai tikus di plafon atau di bak lemari. Sempat pula kami periksa, ternyata tidak ada bangkai atau sampah. Terus kami semprot dengan pengharum ruangan dan meletakkan kapur barus. Namun tetap aja, bau busuk itu selalu ada. Dan rasanya bau busuk itu berpindah-pindah. Kadang di ujung kamar, kadang pindah dekat kamar mandi, kadang di bawah meja tulis. Aku mikirnya mungkin bau tersebut ketiup angin AC jadinya pindah-pindah. Namun keanehan itu tidak aku anggap serius, udah ngantuk dan ingin cepat-cepat tidur. Malam harinya, aku pun tertidur. Entah mengapa, tiba-tiba aku terbangun di tengah tidur. Ada yang tahu nggak kenapa? Sejak dan khusus aku tidur di kamar ini, aku selalu terbangun di dini hari antara pukul 1 malam hingga jam 2 malam. Tapi jika tidur di tempat lain, tidur di rumah orang tua atau nginep di tempat lain, aku bisa tidur normal tanpa terbangun di tengah malam. Antara setengah sadar dan tidak sadar, saat kedua mataku setengah melek, mataku terasa panas dan berair. Karena saat itu, aku melihat sosok wanita berambut panjang terurai ke bawah. Rambutnya cukup berantakan dan uraian rambutnya menutupi wajahnya. Cuma aku sempat melihat ujung batang hidungnya yang berwarna putih pucat atau abu pucat. Aku terbangun karena di bagian pahaku seperti ada yang merayap dan aku merasa kedinginan di bagian paha. Aku tidur memakai celana pendek dan memakai selimut. Saat aku membuka mataku, aku melihat sosok wanita berambut panjang ini mirip dengan sosok yang sering aku lihat di film horor waktu aku kecil. Sosok itu mirip dengan sosok kuntilanak. Ya, kuntilanak. Sosok kunti ini yang sedang duduk di samping tempat tidur aku. Sosok ini sedang duduk menggunakan kursi warna merah. Kursinya mirip sekali dengan kursi di meja tulisku. Namun seingatku, kursi ini sudah aku letakkan dekat meja tulis. Selain itu, ternyata aku tidur dengan posisi selimut sudah copot jatuh ke lantai. Yang aku lihat, sosok kunti ini duduk menunduk dengan tangan dia yang terlihat kurus putih, mungkin itu tulang tangan, sedang mengelus-ngelus paha kakiku. Rasanya saat dielus-elus oleh kunti ini, seperti dibelai kain yang sangat halus banget, seperti sutra dan terasa dingin. Jujur, pas mengetik bagian ini, kepalaku terasa pusing sekali dan bulu kuduk berdiri. Duh, ada apa ya? Otomatis, aku refleks kaget dan menggerakkan tangan. Kemudian sosok kunti ini pun hilang. Cuma pahaku terasa kaku dielus-elus oleh sama dia. Dan kemudian terasa kesemutan aja. Kejadian ini juga terjadi mungkin beberapa detik saja. Tapi sangat membekas di ingatanku. Baru pertama kali aku mengalami kejadian ini seumur hidupku. Sungguh sulit diterima dengan logika. Pertama, kejadian penampakan sosok kuntilanak yang baru aku lihat saat terjadi saat aku sudah dewasa. Kemudian, bagaimana bisa ada sosok yang katanya hantu ini mengelus-ngelus badan manusia yang memiliki raga dan terasa pula. Yang bikin aneh lagi, saat aku menyalakan lampu kamar akibat shock barusan, ada kursi warna merah yang berpindah tempat ke tempat tidur sampingku dengan posisi menghadap kasur. Padahal aku yakin banget aku tidak memindahkan kursi itu dekat kasur sebelum tidur. Kok tiba-tiba udah pindah aja di samping kasurku. Oh iya, lupa cerita. Kalau aku tidur, aku suka matiin lampu kamar. Gak gelap total sih. Masih ada cahaya masuk. Cahaya itu berasal dari lampu koridor yang masuk ke kamar melalui jendela kaca atas di atas pintu. Jadi, suasana kamar walau tidak terang tapi masih remang-remang terbantu cahaya masuk dari koridor. Waktu itu masih antara setengah sakit dan tidak percaya. Perasaan hati juga masih denial alias menolak untuk percaya. Jadi saat itu aku belum takut karena masih mikirnya capek, mungkin halusinasi gara-gara tidur. Aku pun juga tidak terlalu menceritakan kejadian ini ke adikku maupun orang lain di kos. Selama aku tinggal berdua dengan adikku di kamar tersebut, seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, selalu tercium bau busuk dan baunya seperti kayu busuk yang dicelup dalam air kelamaan. Bau itu suka pindah-pindah lokasi, kadang di ujung kamar, kadang di dekat jendela, kadang di koridor depan kamar. Bau tersebut selalu muncul pas malam hari. Adikku mikirnya itu bau bangkai tikus atau binatang. Saking sering muncul bau tersebut, kita berdua sampai sering nyetok menyemprot ruangan biar wangi. Tiap tidur di kamar tersebut, aku selalu terbangun tengah malam. Kayak ada yang sedang menatap ke arah kita gitu. Aku dulu pernah baca artikel.
Kalau kita sedang dilihatin orang, kita tuh suka nengok secara refleks ke arah tempat orang yang sedang menatap kita, karena pengaruh pancaran energi dari orang yang melihat kita. Hal itu mirip yang aku rasakan, cuma bedanya aku nggak bisa melihat ke arah dia. Tapi aku punya feeling seperti ada yang suka menatapku dari kegelapan saat kami berdua tidur. Soalnya, saat aku terbangun tengah malam, ada dua lokasi yang selalu aku tatap langsung ketika terbangun, yakni di ujung kamar dan ke arah jendela kaca di atas pintu. Misteri bau busuk tersebut nantinya akan terkuak dari mana asalnya, pasca pengakuan dari si penjaga kosnya. Masih kadang nggak percaya kalau kejadian ini benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau nggak percaya, karena kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan aku cerita ini cuma ingin membagi pengalaman. Semoga kalian terhibur dan suka cerita ini. Sekian dulu untuk part ini. Pantengin aja channel ini dan jangan lupa untuk klik like, share, leave comment, dan subscribe ya. Karena ceritanya bersambung terus dan berkelanjutan masih panjang episodenya. Terima kasih.